Terima kasih, selamat malam. Sambil menanggapi tadi, saya masih mengingat ini kemerdekaan ke-76, Ya. tujuan negara kita melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya ulangi, seluruh rakyat. Bukan rakyatnya pendukung kekuasaan saja, seluruh rakyat. Dan saya mengingatkan apa kata Pak Habibie, penjara hanya untuk kriminal, bukan untuk yang berbeda pendapat. Itu saya pikir yang kita harus pegang. Jadi seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, bukan hanya kepada pendukung, dan penjara hanya untuk kriminal, bukan kepada berbeda pendapat. Ini saya pikir yang harus kita pegang. Saya mengikuti tadi, mural ini, tadi Bung Ade Armando, Pak Ngabalin saya ikuti, Pak Presiden menyatakan dikritik apapun nggak ada masalah dan pemerintah juga tidak ada masalah. Artinya apabila ada aparat pemerintah yang melakukan tindakan berbeda dengan keinginan Presiden berarti anak buahnya yang salah dong. Logika sederhana. Oke Pak ya. Karena pemerintah nggak ada masalah, ngapain lu menghapus-hapus itu? Gua kan nggak ada masalah. Nah jadi saya menunggu siapa tahu suatu saat Bung Ngabalin, Pak Darmandu, Pak Presiden, tegurlah Kapolri, jangan terlalu jauh bertindak karena kita tidak ada masalah. Itu saya pikir membuat kita damai bersatu semua. Jadi tapi membiarkan terus-menerus tindakan aparat yang tidak sejalan dengan arahan Presiden itu sama dengan merestui. Atau ada dua perintah, ada perintah terbuka, ada perintah tertutup. Ya, ada perintah terbuka, ada tertutup. Karena saya berkali-kali mendengarkan Presiden, terima kasih kepada pengkritik saya, tapi berkali-kali saya juga melihat perlakuan yang mengkritik oleh aparat berbeda dengan arahan Presiden. Bagi orang yang berpikir rasional, kemungkinan besar aparatnya bandel atau ada dua arahan. Ya kan, itu kan logika sederhana. Karena tidak ada juga yang ditegur. Tidak ada yang ditegur juga. Nah, atau aparatnya juga melihat kalau ini menjilatnya lidahnya agak panjang, maka pangkatnya lebih cepat naik. Bisa juga ya terjadi begitu. Saya tidak menuduh, jangan sampai Anda menyatakan lagi menuduh. Siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini kita harus hindari semua. Jadi saya berharap Bung Ade Armando, Pak Ngabalin mengingatkan bahwa seluruh orang yang dibawa Presiden itu sesuai dengan arahan Presiden. Kira-kira itu yang nah tadi saya ingin menyatakan yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semua aja deh. Jangan menyatakan siapa yang salah, siapa yang tidak. Kan waktu pertama dikatakan, ditanya aparat, kalau saya nggak salah tangkap menyatakan dia ini adalah karena Presiden adalah lambang negara. Setelah dijelaskan ahlinya menyatakan lagi dia adalah Panglima TNI dan Panglima Polisi, Panglima tertinggi. Nah ini kan nggak ada kaitan sama sekali. Nah tadi Bung Ade Armando menyatakan tidak ada izin. Tidak ada izin. Kalau tidak ada izin maka seluruh mural itu harus dihapus bersamaan. Jadi mungkin juga harus dididik aparat ini. Janganlah hanya foto yang mirip Jokowi dihapus. Nanti kalian dimarah-marahin lagi. Jadi nah agak susah sekali menjelaskan bahwa tidak ada keinginan aparat mendapat nama baik tanda kutip dari tindakan mereka. Itu agak susah menjelaskannya karena dia tidak menghapus yang lain kalau alasannya izin, ya kan Mbak. Nah, tapi kalau alasannya pasti, kenapa tidak dihapus? Karena ini mirip Presiden, walaupun dikatakan tidak mirip. Jadi saya ingin menyatakan bahwa tadi kalau kita menggunakan ketertiban, mengganggu ketertiban itu menjadi sangat subjektif. Karena siapa tahu ada juga yang suka happy dengan adanya mural-mural itu, gitu. Jadi menaikkan imun mereka, asik nih ada mural-mural gitu. Jadi jangan kita menyatakan
ketertiban itu adalah keinginan penguasa. Ketertiban adalah rasa hati kenyamanan seluruh masyarakat. Nah, itu kita tidak bisa menyatakan itu. Jadi saya 32 tahun di dalam, saya biasa saja sih kalau mendengarkan itu. Karena saya malah Bung Ngabalin dulu tuh saya menggaji khusus orang mengkritik saya tiap 2 jam hari Jumat. Dan saya menggaji. Kalau itu kan tadi kan bagaimana kemudian kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media mural di dinding. Tapi bagaimana menurut seorang Said Didu kebebasan berpendapat di media sosial? Kalau itu sih saya pikir tiap detik saya dimaki-maki kayak apa. Itu sudah Karena bahkan dari mural pun di media sosial juga ramai juga, Bang. Jauh lebih ramai. Tapi saya sekarang ya cuekin aja mereka. Jadi ya karena saya udah saya tiap detik ini pasti masih masuk nih. Pasti tadi saya nggak pakai masker, pasti langsung pakai tangan kiri aja karena saya kidal di mana ini, ternyata pakai tangan kiri. Ini semua sudah. Nah, jadi saya berharap bapak-bapak di dalam, saya sangat berharap mari kita menggunakan kata-kata yang santun dalam segala hal. Apalagi dalam kekuasaan. Karena sekali dalam kekuasaan itu kata-katanya tidak santun, maka rakyat santunnya 100 kali lebih tidak santun. Yakin saya itu. Jadi itu saya pikir yang perlu kita inikan kebersamaan kita untuk nih. Bahwa ada kritik, bagi saya itu biasa-biasa saja, cuek-cuekin aja. Mas Adi cuekin aja Mas kalau ada kritik Mas di media sosial, jangan terlalu reaktif juga ya. Maksud saya begini, Pak. Ya. Kalau saya begini, saya biasa, Bung Ngabalin ini teman saya saling mengkritik. Tapi kan biasa saja karena orang begini. Lawan berdebat adalah teman berpikir. Orang yang membunuh lawan berdebatnya sama dengan membunuh temannya dia berpikir. Dan orang yang membunuh temannya dia berpikir adalah membunuh dirinya sendiri. Itu harus kita pegang. Luar biasa. Jadi, kalau berbicara mengenai media sosial, kita juga perlu dengar juga respon dari Ade Armando. Pernah baperan nggak nih ketika dikritik kemudian diserang secara personal? Sesaat lagi, bahkan Mas Adi juga disudutkan ya, dibilang buzzer lagi Mas Adi Armando. Ini perlu dijawab Mas Adi Armando ya. Tapi nanti, usai jeda saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.